apapun alasannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? Baik FPI maupun Haji Rizik, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. Pangdam Jaya, Pak, tegas menyatakan bahwa yang mengganggu persatuan dan kesatuan di Jakarta akan saya hajar. Terus beliau juga memerintahkan jajarannya untuk mencopot baliho-baliho yang tidak sesuai dengan aturan. Pak Presiden merestui tindakan Pangdam Jaya yang seperti ini. Harus tegas seperti ini nggak, Pak? Itu saya kira memang ketegasan seperti itu yang kita perlukan. Saya mengapresiasi ketegasan seperti itu. Kalau pernyataan mengatakan bahwa TNI harus berdampingan dengan FPI lah, tidak bermusuhan dengan FPI, itu salah. Saya bilang gitu ya. TNI itu tidak boleh berdampingan dengan FPI, dengan ormas apapun, dengan parpol apapun tidak boleh berdampingan. TNI itu hanya boleh berdampingan sama rakyat, karena TNI dari rakyat untuk rakyat bersama rakyat. Ketika Gatot Nurmantio mengkritisi pencopotan baliho Habib Rizik, bagaimana sikap Presiden Joko Widodo? Yang kedua, apapun alasannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? Baik FPI maupun Haji Rizik, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang juga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menyebut bahwa tidak mungkin TNI bermusuhan dengan FPI. Menurutnya, tidak ada hal yang melatar belakangi adanya permusuhan itu. Dia mengatakan bahwa pihak FPI maupun Rizik Syihab merupakan warga yang harus dilindungi. Di sisi lain, tidak ada cacat hukum. Baik FPI maupun Haji Rizik, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. Dalam arti kata, bukan ada keputusan. Gatot pun meminta jangan membawa-bawa TNI dalam aksi penurunan baliho Rizik Syihab, apalagi dengan menggunakan panser. Jangan membawa-bawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan oleh Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho menggunakan panser. Dan sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam wawancara di salah satu stasiun televisi swasta nasional mengatakan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman. Jokowi juga mengatakan ketegasan-ketegasan itu sangat diperlukan asalkan memang sesuai dengan koridor undang-undang. Pak Presiden merestui tindakan Pangdam Jaya yang seperti ini. Harus tegas seperti ini nggak, Pak? Itu saya kira memang ketegasan seperti itu yang kita perlukan. Tetapi tetap dalam koridor aturan, dalam koridor undang-undang. Saya mengapresiasi ketegasan seperti itu. Selain Presiden Jokowi, mantan Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna juga malah mengapresiasi ketegasan Panglima Kodam Jaya Jayakarta Majen TNI Dudung Abdurrahman. Ya, seorang Pangdam itu pasti tahu bahwa pergerakan prajurit TNI itu pasti ada kebijakan politik. Kalau masalah nasional, kebijakan politiknya adalah presiden. Kalau di wilayahnya, kebijakan politiknya itu adalah gubernur. Nah, melihat rentetan apa yang terjadi mulai penjemputan Rizik Syihab, ya, ini para partisipan yang menjemput itu, ya, padahal warga negara Indonesia katanya kan, ya, itu sama sekali tidak tahu aturannya. Agus juga menjawab telak bahwa yang dilakukan Pangdam Jaya Dudung tak pernah mengatakan itu atas nama TNI. Kan kita bisa lihat, emangnya Pangdam itu pada saat membuat pernyataan bahwa ini adalah atas nama TNI? Kan tidak. Yang melaksanakan pencopotan baliho-baliho itu adalah atas perintah saya. Saya yang bertanggung jawab. Tidak ada kata-kata dari Pangdam itu, saya mewakili TNI. Oh, enggak. Menurut Marsikal Agus, langkah tegas Majen TNI Dudung untuk menertibkan Ormas Front Pembela Islam atau FPI itu pasti memiliki landasan kuat yang didasari dengan pertimbangan keamanan nasional di wilayah ibu kota negara DKI Jakarta. Sehingga apa yang dilakukan oleh Majen TNI Dudung Abdurrahman tersebut pasti dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang. Itu ada rentetan yang akhirnya terjadi, yang harusnya protokol kesehatan orang dari luar negeri melaksanakan isolasi, malah beberapa hari udah melaksanakan suatu kerumunan lagi, melaksanakan Maulid Nabi.
Nah, urutan-urutan itu sampai ke Jawa Barat juga di Bogor kan begitu. Nah, dengan begitu jelas seorang Pangdam pasti melaksanakan analisa dan evaluasi rentetan kejadian itu. Nah, menilai supaya tidak adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di wilayahnya itu, jelas Pangdam berbuat ini tidak mungkin asal berbuat. Tidak sampai di situ, Marsikal Agus juga menjawab pernyataan Gatot Nurmantio yang mengatakan bahwa Rizik Syihab dan FBI juga warga Indonesia yang seharusnya berdampingan dan dilindungi oleh TNI. Ini yang perlu saya ingatkan, jadi TNI masih seperti yang dulu. Rakyat adalah sebagai ibu kandungnya dan TNI perlu rakyat. Karena untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, saat-saat terakhir adalah kebersamaan TNI dengan rakyat yang sama-sama berjuang mengamankan atau melindungi bangsa ini bersama-sama. Jadi saya ulangi, tolong pisahkan antara yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu tidak mewakili TNI seluruhnya, termasuk juga yang dilakukan oleh Koop yang di Petamburan dengan menggunakan kendaraan taktis, itu pun sama, tidak boleh menggunakan kendaraan taktis. Loh begini, Pangdam itu melakukan itu ya di Undang-Undang TNI nomor 34 2004 itu ya, bahwa ada 2 operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Nah, kita lihat urutan 9 ya. Urutan 9 adalah ya TNI itu membantu ya pemerintah daerah, membantu tugas pemerintah daerah. Yang ke-10 membantu kepolisian negara Republik Indonesia ya dalam keamanan dan ketertiban umum. Jelas kan, membantu di situ, membantu. Buktinya polisi sih sama-sama TNI, dan saya lihat juga Pangdam itu membuat apel bersama Satpol PP kan sama-sama. Di mana Pangdam ini berbuat sendiri itu di mana? Marsikal Agus bahkan menjelaskan bahwa warga Indonesia memang harus dilindungi, tapi warga yang adil dan beradab, tidak melawan undang-undang. Kalau pernyataan mengatakan bahwa TNI harus berdampingan dengan FPI lah, tidak berdampingan dengan FPI itu salah. TNI itu tidak boleh berdampingan dengan FPI, dengan ormas apapun, dengan parpol apapun tidak boleh berdampingan. TNI itu hanya boleh berdampingan sama rakyat, karena TNI dari rakyat untuk rakyat bersama rakyat, menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi bukan berdampingan dengan FPI, dengan enggak. Itu ormas-ormas atau apa dan warga negara Indonesia memang dilindungi, tapi warga negara Indonesia yang bagaimana? Kalau warga negara Indonesia yang tahu masalah Pancasila, ingat sila kedua. Ya toh? Sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Harus adil. Dia membuat suatu kerumunan ini kira-kira adil nggak terhadap masyarakat yang lain? Warga-warga negara yang lain ini. Saya membuat suatu melanggar protokol kesehatan ini adil nggak? Mantan Kepala Staf Umum TNI periode 2014-2015 itu juga mengapresiasi jiwa kepemimpinan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman yang telah berani pasang badan sebagai pemegang komando tertinggi TNI di wilayahnya. Saya akan dukung, saya akan bantu untuk tidak ada yang melanggar protokol kesehatan, dan saya akan ikut mendukung untuk menindak tegas. Itu bagus.